Halo guys, saya Aprilia Walewangko. Saya dari Universitas Trinita Manado, Prodi Farmasi. Saat ini saya akan menjelaskan resep obat dan sediaan. Namun sebelum saya menjelaskan lebih detailnya, perlu kita ketahui pengertian obat itu seperti apa. Nah, ada pengertian obat secara umum. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Ada juga pengertian obat secara khusus, yaitu yang pertama obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, dan lain sebagainya. Yang kedua ada obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atau nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga ada obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat. Misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang keempat ada obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima ada obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam atau mineral, tumbuhan atau hewan, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang keenam, ada obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial atau DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketujuh itu ada obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Dalam resep obat ada penggolongan obat. Macam-macam penggolongan obat. Yang pertama menurut kegunaan, seperti untuk menyembuhkan atau terapeutik, untuk mencegah atau profilaktik, untuk diagnosis atau diagnostik, dan yang kedua, menurut cara penggunaan obat, yaitu yang pertama ada medicamentum ad usum internum atau pemakaian dalam. Ada yang kedua ada medicamentum ad usum externum atau pemakaian dalam atau pemakaian luar. Nah, yang ketiga menurut cara kerjanya. Yang pertama lokal. Obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. Yang kedua ada sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral. Yang keempat ada menurut undang-undang. Yang pertama ada narkotik atau obat bius atau daftar opinium. Merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan iptek dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan atau adiksi yang sangat merugikan masyarakat dan individu jika dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter. Misalnya, candu, opium, morfin, petidin, metadon, kodein, dan lain-lain. Berikut ada psikotropika atau obat berbahaya. Merupakan obat yang memengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran, perasaan atau kelakuan orang. Misalnya, golongan ekstasi, diazepam, barbital atau luminal. Berikut ada obat keras atau daftar G sama dengan Geverlige atau berbahaya. Adalah semua obat yang pertama mempunyai takaran atau dosis maksimum atau DM, atau
yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. Yang ketiga, semua obat baru kecuali dinyatakan oleh pemerintah atau Depkes Republik Indonesia tidak membahayakan. Yang keempat, semua sediaan parental atau injeksi atau infus intravena. Yang berikut ada obat bebas terbatas atau peringatan adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberikan tanda peringatan, misalnya P nomor 1, awas, obat keras, bacalah aturan pakainya. Yang berikut ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Yang kelima, ada menurut sumber obat. Obat yang kita gunakan dapat bersumber dari: yang pertama, tumbuhan, flora nabati, misalnya digitalis, kina, minyak jarak. Yang kedua ada hewan, fauna hayati, misalnya minyak ikan, adepts, lanae, cera. Yang ketiga, mineral atau pertambangan, misalnya iod kali, garam dapur, parafin, dan vaselin. Yang keempat, sintesis atau tiruan buatan, misalnya kanver sintesis, vitamin C. Yang kelima, mikroba atau fungsi atau jamur, misalnya antibiotik atau penicillin. Sumber-sumber ini masih harus diolah menjadi sediaan kimia dan sediaan galenis supaya lebih sederhana dan lebih mudah dalam pemakaian dan penyimpanan. Berikut yang keenam ada menurut bentuk sediaan obat atau bentuk sediaan farmasi. Yang pertama, bentuk padat, serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria. Yang kedua, bentuk setengah padat, seperti salep, krim, pasta, cerata, jeli, atau seperti salep mata. Yang ketiga, bentuk cair atau larutan, seperti potio, sirup, eliksir, obat tetes, gargarisma, injeksi infus intravena, dan mixturae. Dan yang keempat, bentuk gas inhalasi atau spray atau aerosol. Yang ketujuh ada menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh. Yang pertama ada obat farmakodinamis yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom. Yang berikut ada obat kemoterapeutik, dapat membunuh parasit atau kuman di dalam tubuh tuan rumah. Hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakodinamika yang sekecil-kecilnya terhadap organisme tuan rumah dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit atau cacing protozoa dan mikroorganisme bakteri dan virus. Obat-obat neoplasma atau
obat kanker juga dianggap termasuk golongan ini. Yang terakhir ada obat diagnostik, yaitu obat pembantu untuk melakukan diagnosis atau pengenalan penyakit, misalnya dari saluran lambung usus atau barium sulfat dan saluran empedu atau natrium iopanoat dan asam iod organik lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.